Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan sebuah skenario dengan Cisco Packet Tracer Praktikum 3 routing statik. Cara kerjanya seperti ini keuntungannya dan kerugian. Nah, kita ke percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. PC1, PC2 dengan IP address 192.168.1.1. Lalu ini merupakan jaringan networknya ya, dengan subnet mask seperti ini. Default gateway-nya .62, DNS nya kita kosongi. Lalu untuk PC2 dengan jaringan networknya .64, maka setelahnya yaitu .65. Subnet mask-nya sama, gateway-nya 126/26, sama juga DNS kita kosongi. Nah, untuk router ini gateway-nya 63 dan 126. Nah, tadi untuk PC1 ada di fast Ethernet 0. Nah, seperti ini IP address-nya 62 untuk routernya dan subnet mask 192. Di fast Ethernet 1 kita menggunakan IP address 126 dan subnet mask sama seperti tadi. Lalu kita di router 2. Router 2 ini ada PC3 dengan jaringan network 192.168.1.128/25. Maka IP-nya kita isikan seperti ini, 253 seperti di gambar. Dengan subnet mask karena ini /25, maka kita gunakan 128 dengan gateway 254. Di routernya untuk fast Ethernet 0 yang terhubung ke PC3 tadi, kita gunakan 254 dengan subnet mask 128. Lalu kita ke router 3. Di router 3 terhubung ke server 1 itu di fast Ethernet 1, dan untuk server 2 fast Ethernet 0. Pertama kita ke fast Ethernet 0 dengan IP address 43.43.43.3 dengan jaringan network 43.0 seperti ini /24. Untuk server 2 nya kita gunakan 43.1 karena kan ini jaringan networknya, maka setelahnya yaitu .1 tadi. Nah, seperti ini dengan subnet mask 25/25/25/0 dan gateway-nya 3. Ini ya gateway-nya tadi, sama seperti server 2 tadi. Server 1 juga demikian, tetapi dengan jaringan network yang berbeda karena router menghubungkan jaringan network yang berbeda dengan konfigurasi IP address 33.33.1. Kita ke ini jaringan kabel yang merah serialnya untuk menghubungkan antar router tadi. Ini merupakan network 12.12.12.0/24 dengan gateway 1.1 dan .2.
Nah, ini untuk router 1 kita isikan. Nah, kita isikan yang terhubung ke router 2 ini serial 2. Ini ya, serial 2. Nah, kita isikan IP address-nya 12.12.12.1 dan 25.0 untuk subnet mask-nya. Di router 2 yang terhubung ke router 1 tadi di serial 2 juga kita beri IP address 12.12.12.2. Nah, kita ke router 3, dari router 1 ke router 3 dengan jaringan network yang ini .0/24 yang terhubung serial 3, kita beri IP address 13.13.13.1. Di router 3 yang terhubung ke router 1 ada di serial 2, kita beri 13.13.13.3. Lalu router 3 yang terhubung ke router 2 tadi adalah di serial 3, kita beri di mana di sini karena networknya 23.23.23.0, kita berikan IP address yang sama tetapi mengganti yang belakang tadi dengan 3. Untuk lalu di statiknya kita akan mengisi seperti ini. Di router 1 kita akan menghubungkan 192.168.1.128 yang dimana ini di router 1 ini melewati 12.12.12.2 ke router 2. Lalu yang kedua dari 33.33.33/24 tujuannya melewati 13.13.13.3. Lalu kita ke 43 yang di sini ini melewati sama tadi. Di router 2 kita isi di statiknya 192.8.1.0 yang mana ini yang dituju sebelah sini ya, di router 1 melewati 12.12.12.1. lalu ke router 3 yang memiliki jaringan network 33.0 melewati 23.23.3. lalu ke 43 yang di atas seperti ini. Di router 3 nah kita akan menghubungi router 1 yang memiliki network address seperti ini 198.1.128 melewati 23 maksud saya router 2 23.23.23.2. lalu juga akan menghubungi router 1 ini baru router 1 92.168.1.0/25 melewati 13.13.13.1. Nah, lalu kita ke mode simulasi, kirimkan paket dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP nya. Pertama kita kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Seharusnya ini langsung ya, karena kan dalam satu router. Biasanya kok silang gini nggak diulangi lagi biasanya.
sebentar. Delete, tak ulangi lagi. Nah, langsung paket dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Cobaan kedua dari PC1 ke PC3. Nah, router 1 lalu diteruskan ke gateway router 2. Tak ulangi lagi. Gak tahu ya kenapa ini selalu minta diulangi baru bisa. Nah, di router 2. Nah, baru ke PC3. Kembali lagi ke PC1 dan berhasil. Kita ke percobaan ketiga dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1, router 1 teruskan ke router 3. Kita ulangi lagi. Nah, baru ke router 3 lagi, kembali ke router 1 dan ke PC1 dan sukses. Dari step 4 dari PC1 ke server 2. Server 2 ada di sini. Router 1 lalu ke router 3. Kita reset lagi dari PC1 ke server 2, router 3 lalu diteruskan ke server 2. Kembali lagi ke router 3, router 1 lalu ke PC1 dan berhasil atau sukses. Centang. Kita buat lagi dari skenario ke apa ini? 5 dari PC3 ke PC1. Jalankan router 2, teruskan ke router 1 dan langsung ke PC1. Terus kembalikan lagi ke router 1, ke router 3, baru ke PC3 dan berhasil. Dari PC3 ke PC2, PC3 ke PC2 kan. Nah, di sini kembali lagi router 1 dan ke PC2 dan kembalikan lagi router 1 ke router 3 ke PC3 dan berhasil. Lalu dari PC3 ke server 1 dan 2. Kita langsung singkat aja ya, biar singkat videonya nggak lama-lama. 1 dan PC3 ke PC server 2. Jalankan. Nah, jalan gantian ya ini ya. Router 3 masuk ke server 1. Untuk yang ungu masuk ke server 2. Dikembalikan lagi server 1 ke router 3. Teruskan lagi hal yang sama dilakukan juga oleh si server 2. Lalu dikembalikan ke router 2 dan masuk lagi ke PC 3 dan keduanya berhasil. Seperti ini bisa dilihat ya, successful. Lalu kita server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Kita buat
server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 juga server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Jelas kita besar. Nah, sudah kelihatan lebih jelas. Nah, sekarang kita akan jalankan. Nah, jalan dulu. Ini akan ke server 2. Nah, kita terima server 2. Kita akan jalan ke ini, jalan ke base router 2. Yang pakai tadi sudah diterima router 3. Kembali. Nah, speed jalannya seperti ini, diterima PC 1. Ini bersiap-siap ke PC 2. Nah, ini dari router 3 ke router 2 untuk menemui PC 3. Ini dikembalikan ke router 1, bisa dikembalikan. Lalu ini PC 2 mengembalikan paketnya. Nah, diterima server 1 sudah. Ini juga dikembalikan lagi ke router 3, diterima server 1 dan sukses. Juga yang terakhir paket dari PC 3 ke server 1. Bisa dilihat di sini sukses semua ya, dari server 1 ke server 2, ke PC 1, PC 2, PC 3. Praktikum berikutnya, setelah selesai membuat simulasi, kembalikan ke mode real time dan kita tracing seperti di PC di nomor 3 tadi. Buka terminal, command prompt, tracer, nah ini melewati router langsung ke sini. Lalu kita server itu ke PC 3 ini ya. Dengan ini networknya IP addressnya 253 tracer. Berhasil juga. Kita ke server 1. Berhasil juga. Kita ke server 2. Juga menemukan. Sekarang dari PC 3 ke PC 1. Berhasil dari PC 3 ke PC 2. Dan berhasil juga. Sekarang ke server 1. Dan berhasil juga.
sekarang ke server 2. Juga berhasil. Sekarang dari server 1 ke server 2. Berhasil juga. Server 1 ke PC 1. Dan komplit juga dari server 1 ke PC 2. Juga berhasil. Sekarang ke PC 3. 253. Dan juga berhasil. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.